tersinggung, bukan tersinggung. Kami anggap Usman Abdul Somad bodoh, bukan tersinggung. Ya udah, berarti kita nggak setuju ya. Saya nggak setuju, Pak Aditya nggak setuju. Kita lanjut deh ya Pak. Aku nggak terlalu ini kali dengan itu. Namanya juga pernyataan orang bodoh, ngapain? Oke, nah, menurut Paulus dalam surat Galatianya itu bahwasanya orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk, ya kan? Artinya itu bahkan lebih sadis daripada apa itu, daripada jin kafir gitu loh. Hukum Taurat itu yang dikutuk, gitu loh, ngerti gak? Dikutuk gitu loh, paham nggak? Oke, saya lanjutkan selanjutnya ya. Maka Kristus sudah sebentar. Pertanyaan sudah dijawab. Pertanyaan sudah dijawab. Sekarang saya bertanya balik. Satu-satu lah belum Pak. Belum selesai itu. Begini loh. Gantian Pak Aditya. Kapan selesai? Kapan selesai kamu tanya terus? Masih sebentar. Bang Aditya, saya mau nambahin. Pikiran saya mau Anda simpulkan bagaimana, Aditya? Anda tidak bisa menyimpulkan. Nanti kalau saya menyimpulkan kitab Anda, boleh nggak? Boleh nggak? Soal Taurat. Sekarang saya simpulkan. Gini, sebelum saya jawab lagi. Ini sebelum kita jawab lagi. Nanti saya akan simpulkan pertanyaan jawaban Anda. Boleh nggak? Udah, Pak. Yang ini gitu. Bukan hukum kutuk gitu kok. Pak. Jadi kita jangan terbawa. Langsung ke topik aja. Saya mau tanya Pak. Kita sudah menjawab. Oke, sudah saya lagi. Tidak. Ya, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Bu Radit, ketika Anda mulai tersudut aja Anda lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada hari ini, hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan ya. Dan kita sudah mendekati penghujung bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan tingkat keimanan dan ketakwaan kita serta kecerdasan rohani kita meningkat ya, karena sudah digembleng hampir 1 bulan dengan ibadah puasa juga dengan ibadah lainnya, dan mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kembali video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, yang mana di video ini mereka mengangkat topik permasalahan yang sudah lama sebetulnya, yaitu tentang pernyataan atau ceramah dari Ustadz Abdul Somad ya, perihal jin kafir yang ada di salib. Nah, nanti di sini ada saudara muslim kita yaitu Aditya yang ikut bergabung dan memberikan sanggahan terhadap ketidaksenangan mereka terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad. Namun di sini seperti biasa juga para kaum kadal ini selalu melakukan pengeroyokan ya di dalam bertanya jawab. Artinya ini memang tidak bisa disebut suatu diskusi, tetapi mereka melakukan pembenaran yang mana mereka menilai dan melihat sesuatu permasalahan hanya berdasarkan dari satu sudut pandang saja, dengan mengabaikan aspek-aspek lainnya. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus bisa berdakwah guna membentengi umat dari upaya-upaya pemurtadan dan
pendangkalan akidah yang dilakukan oleh kaum kadal ya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Topik kita itu kan benarkah disalib ada jin kafir seperti kata Ustadz Abdul Somad? Iya. Itu Pak Aditya setuju atau enggak itu, Pak? Oke, siap. Begini. Jangan panjang-panjang, Pak. Oke. Artinya di sini itu kelihatannya orang Kristen itu tersinggung ya, bahwasanya ada seorang ustadz dari Islam mengatakan bahwasanya ada jin kafir di salib. Itu yang saya dapat ya. Bukan tersinggung. Kami anggap Ustadz Abdul Somad bodoh, bukan tersinggung. Oh, oke. Kok Ya. tersinggung Satu-satu pula? ya, Oke, satu-satu siap. ya. Kan Aubrey, saya Jangan koreksi dia lupa. dulu. Saya koreksi mulut dia dulu. Baik. Sebentar, Oke. sebentar Koreksi dia satu-satu. dulu. Oke, saya jangan mau lupa pas. Sebentar. Oke, satu-satu silakan. Ingat ya, bukan tersinggung ya. Abdul Somad bodoh. Ya, Oke, bukan siap. tersinggung. Oke, Anda mengatakan Iya. Ustadz Abdul Somad bodoh. Oke, siap. Nah, di sini saya mau cari mau pakai parameter yang sama ya. Di dalam Galatia 3 ayat 13. Waduh. Sebentar dulu. Pak Pak Aditya. Kamu ngomong itu. Pak Sebentar Aditya. dulu. Kita ini bicara data loh. Sebentar, sabar dulu. Ya kan? Kita ini mau mengambil Gimana parameter ini, yang Pak sama. Pak Oke lah, Aditya, lanjutlah. Pak Aditya. Oke. Tolong kalau ditanya yang sesuai ya Pak Aditya ya, jangan sengaja mengambil ayat-ayat Bible. Ya ini sesuai dengan topik, Mbak. Berhubung dengan apa jin kafir itu tadi. Kamu Topik ditanya itu jawab dulu, lewat. jangan ngeles. Ya saya juga tidak setuju ya kan, tapi saya mau ambil parameter yang sama ya yang dia. Ya udah, berarti kita nggak setuju ya. Saya nggak setuju, Pak Aditya nggak setuju. Kita lanjut deh ya Pak. Aku nggak terlalu ini kali dengan itu. Namanya juga pernyataan orang bodoh, ngapain? Oke. Saya lebih tertarik begini. Saya tertarik begini Pak. Bapak pernah nggak mendengar namanya Perjanjian Hudaibiyah? Sebentar dulu, kita balik ke topik dulu. Kita mau ambil parameter yang Iya, sama. ini ya. ada hubungannya ini ada hubungannya dengan masalah jin-jin ini, Pak. Bapak Bagaimana nggak saya pernah mau- nggak Bagaimana saya itu mau dapat Iya, poin? Saya Bapak- belum ngomong sudah itu potong. Bapak pernah mendengar namanya Perjanjian Hudaibiyah nggak Pak? Sebentar dulu, begini loh, biar situ dapat poin. Iya, Kasih saya ngomong. Bapak satu pernah menit nggak aja. mendengar? Situ mau diskusi apa enggak sih? Saya mau nanya ini Pak. Bapak pernah nggak mendengar Perjanjian Hudaibiyah Pak? Belum. Oke, Belum. saya lanjut ya 1 menit ya. Saya Bapak ini tahu di sini nggak kan- apa isinya Pak? Sebentar dulu Karena ini ada lah. hubungannya dengan jin-jin ini. Ambisinya tuh luar biasa gitu loh. Masa pengikut terus nggak ada sabar-sabarnya? Aduh, katanya agama Gimana Bapak kasih. ini? Perjanjian Hudaibiyah aja nggak tahu Pak. Gimana ini Pak Aditya ini? Dengar dulu lah, kasih kesempatan tamu bicara. Oke. Ya kan? Ketiga Silakan, salah silakan, seorang Pak. ustadz, Ya, ketika salah seorang ustadz mengatakan ya ada jin kafir di salib, Anda mengatakan itu sesuatu yang bodoh kan? Nah, tetapi di sini saya akan memakai parameter yang sama di Galatia itu perkataan Paulus ya, bahwasanya orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk kan, sesuai dengan apa surat Galatia tadi yang berbunyi terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Setahu saya ya kata terkutuk itu nah, secara bahasa itu kan orang yang tercela gitu loh kan. Artinya kata-kata terkutuk ini hanya bisa dilemparkan kepada bisa saya katakan itu ya seperti setan atau jin gitu. Kamu jangan Udah ya, menyimpulkan Pak. ya. Kamu cukup membacakan. Udah 1 Kamu minggu ya jangan Pak. menyimpulkan. Udah 1 minggu dikasih. Udah Ya. 1 minggu dikasih sama Bapak waktu. Lanjut ya Oke, Pak. enggak. Oke. Oke, saya baca ya. Galatia ayat Lanjut kita ya, 13. Pak. Ayat berapa? Galatia 3 ayat 13. 3:13. Nah. Saya baca ya. Silakan. Oke. Bunyinya begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk bagi kita. Ya kan itu sudah jelas kan? Nah, menurut Paulus dalam surat Galatianya itu bahwasanya orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk, ya kan? Artinya itu bahkan lebih sadis daripada jin kafir gitu loh.
Jadi menurut Anda itu bagaimana tanggapan dengan pernyataan Paulus itu tadi? Ini kan saya pakai parameter yang sama gitu. Silakan ditanggapi. Oke, saya akan jawab. Sudah, Saya Pak. jawab ya. Oh, dijawab Pak Kasih Karunia. Oke. Oh, terima kasih. Aditya, kamu baca baik-baik kalimatnya itu ya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum. Jadi terkutuk itu, kutuk digantung kayu salib, ya. Itu artinya, kamu baca baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Artinya, hukum Taurat itu yang kutuk. Itu loh, ngerti nggak? Berarti Kutuk hukum Taurat dengan jalan menjalani kutukan karena kita, ya, mana tadi? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjalani kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Artinya apa? Kutuk dari dosa, penebusan dosa. Dosa itu memang harus dikutuk. Bukan begitu loh. Ketika Yesus Kristus ada di kayu salib, itu dosa itu sudah dikutuk. Paham itu? Oke, begini ya. Tapi yang jelas di situ kan sudah jelas tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Kan itu dalam tanda kutip di situ kan. Iya, Artinya begini. orang yang di kayu salib itu menebus dosa dengan arti ketika dia disalib itu dosanya yang dikutuk, kita disucikan, ditebus gitu loh. Baca kalimat baik-baik. Oke, makanya kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya. Memang dikutuk kok. Kalau tidak terkutuk di situ, dosanya tidak akan tertebus, gitu loh. Oke. Justru itulah inti dari pengajaran kekristenan, yaitu Yesus harus disalibkan. Ya, dengan disalibnya Yesus di kayu salib berarti dosa sudah dikutuk, gitu loh. Paham nggak? Oke, saya lanjut ke ayat selanjutnya ya. Maka Kristus sudah sebentar. Pertanyaanmu sudah dijawab. Pertanyaan sudah dijawab. Sekarang saya bertanya. Satu-satu lah, belum Pak. Belum selesai itu. Begini loh. Gantian, Pak. Gantian, Pak. Kapan selesai kamu tanya terus? Masih Satu-satu. Bang Aditya, saya mau nambahin penjelasan. Saya mau selesaikan hati dulu. Baik, Bang Aditya, saya mau menambahkan penjelasan dari Pak Kasih Karunia tentang yang Anda sebutkan terkutuklah orang itu yang ada di kayu salib. Kan seperti itu. Kenapa di dalam Alkitab ada ucapan seperti itu, terkutuklah orang yang mati di kayu salib? Saya senang Anda menemukan teks itu. Seperti yang Anda baca, kalau kita baca dalam Al-Baqarah ayat 81, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Alkitab katakan dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut, kan begitu ya. Kemudian ternyata di Al-Baqarah 81 juga mengatakan seperti itu. Orang yang berdosa, yang hidupnya telah diliputi oleh dosa, mereka itu akan jadi penghuni neraka. Mereka itu kekal selamanya. Tetapi Bang Aditya, ketika Tuhan mencipta manusia, Tuhan tidak pernah berencana manusia itu hidup di neraka, di dalam hukuman kekal. Nah, jadi sebentar Bang, saya mau jelaskan supaya Anda mengerti gitu ya. Nah, jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Maha Tahu, betul Bang Aditya ya? Tuhan Maha Tahu dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena manusia itu berhadapan dengan dosa. Bagaimana mungkin ada orang yang hidup dalam kutuk dosa, dia sendiri bisa menyelesaikan dosanya? Omong kosong, itu enggak ada. Kan begitu? Kemudian yang kedua, ada nggak yang manusia yang tahu sorga itu di mana? Nggak ada yang tahu. Kan seperti itu. Karena apa? Karena belum ada manusia yang pernah ke sorga. Jadi yang tahu sorga adalah orang yang adalah pribadi yang pernah tinggal di sorga. Kan begitu? Nah, karena Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya, untuk itulah untuk sementara waktu dengan kuasanya yang nggak sanggup dipikirkan manusia, dia datang kepada ciptaannya. Oke? Tujuannya apa? Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memberikan pengampunan, untuk menyelamatkan manusia, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, untuk memberikan keteladanan bagaimana cara hidup orang yang didamaikan Tuhan. Oke? Nah, sebentar. Bentar dulu. Jangan panjang-panjang, Bos. Begini. Kita selesaikan dulu. Karena itu saya mau jelaskan, tinggal sedikit lagi Bang Aditya. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan Tuhan? Dia harus menggantikan Anda. Dia harus mati menggantikan Anda. Karena orang yang terkutuk.
Betul, karena hanya dengan menggantikan kematianmu lah engkau punya kesempatan mendapatkan kasih karunia dan masuk surga. Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab, terkutuk, maka seperti juga tokoh gereja Martin Luther berkata, peccator peccatorum, bahwa Yesus itu adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Kenapa begitu? Karena dia menggantikan seluruh manusia di dunia ini. Orang tuamu, dirimu, dan anak-anakmu. Tuhan Yesus menggantikan. Jadi, dia menjadi kutuk karena dosa kita. Tetapi pribadi Yesus sebenarnya tidak berdosa. Gitu ya Bang ya. Yesus menjadi terkutuk. Sebentar Bang. Ini kesimpulan. Yesus menjadi terkutuk karena kita yang terkutuk. Jadi Bang Aditya, jika engkau merindukan keselamatan, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut konteks ayat itu. Saya rasa situ di luar konteksnya kayak ayat Galatia. Bunyinya begini. Lanjut ke ayat berikutnya. Maka Kristus berapa? Sudah sebentar. Ya lanjutan ayat 3 tadi. Maka Kristus sudah menebus kita. Sebentar. Maka Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat. Itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita, karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum agama yang melakukan dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita, sebab dalam Alkitab tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Artinya begini, menurut surat Galatia tadi secara konteks ayatnya bahwasanya hukum Taurat itu berapa? Pasal 3 berapa? Galatia ayat 13. Oke, lanjut. Bahwa di ayat itu menjelaskan bahwasannya hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan, ya kan, seperti itu kan. Artinya tidak seorang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat, ya kan, karena hukum Taurat itu dinilai sebagai kutukan. Nah, makanya di sini Anda salah paham. Boleh saya tambahin Pak Korpus sebentar? Silakan Pak. Ya, iya, ini Pak Aditya mencoba menjelaskan Alkitab ya, kacau balau lah. Saya lebih senang kalau misalnya Pak Aditya itu menjelaskan Al-Quran ke kita. Betul. Biar Pak Korpus dan Pak Kasih Karunia menjelaskan Alkitab. Jangan terbalik-terbalik. Nah, yang menarik dari Pak Aditya ini, dia mengutip firman ini. Itu artinya Pak Aditya percaya nggak firman ini Pak? Yang Bapak kutip itu. Percaya nggak ayat firman yang Bapak kutip ini dari Galatia ini Pak? Tadi kan tidak kan dalam konteks mempermasalahkan. Bapak, sebentar dulu, iya, sabar dulu, dengar dulu. Bapak kan mengutip ini artinya Bapak percaya atau tidak? Saya kan cuma dibilang tadi saya itu mencari parameter yang sama seperti apa jin kafir di kutuk kayu salib tadi. Nggak bisa dijawabnya kan? Nggak bisa dijawabnya. Sebentar, artinya begini. Ya, artinya begini. Bapak percaya nggak ayat ini Pak? Sebentar Pak Scott, sebentar. Pak Aditya sebentar. Iya Pak. Jadi kalau ditanya, dijawab saja. Kalau percaya, bilang percaya. Kalau tidak, tidak. Jangan mutar-mutar Pak Aditya. Anda ini kan pernah sekolah. Masa ditanya begitu saja? Jawabnya mutar-mutar. Begini Pak Yusuf. Percaya, bilang percaya. Kalau tidak, bilang tidak percaya. Kan simpel. Jadi diskusi kita ini mengedukasi banyak orang. Jangan kita muter-muter membuat orang lihat kita juga pusing dan malas gitu loh. Begini Pak Yusuf, maksud saya itu begini kan. Kalau harus mengatakan jin kafir di kayu salib itu sampai orang Kristen itu marah begitu kan. Kenapa ketika ada seorang rasul yang konon katanya rasul ya yang menulis surat dari Galatia sana, yang menulis surat dari penjara dalam di Roma sana. Pertanyaannya jangan dialihkan ke situ. Pertanyaannya Pak Scott, Anda percaya nggak dengan surat Galatia itu? Itu kan pertanyaannya kan simpel. Kalau secara iman saya tidak. Kalau secara iman saya tidak percaya, tapi untuk mencari parameter dengan jin di kafir di kayu salib, ya maka akan saya kupas-kupasnya Pak Yusuf seperti itu. Karena apa? Berarti Anda tidak percaya kan? Anda tidak percaya surat itu kan? Iya, tidak percaya cara iman, tidak percaya. Tapi kan saya mencari parameter yang sama. Pak, jangan terlalu panjang Pak Aditya, cukup. Kalau Anda tidak percaya, tinggal jawab saja tidak percaya. Oke, sekarang Pak Scott silakan Pak, dilanjutkan Pak. Lanjutkan Pak Scott. Nah, saudaraku semuanya, kita sangat miris sekali ya kalau mendengarkan bagaimana kelakuan kaum kadal ini yang ada di Rom ini secara keseluruhan ya. Terutama sekali ada tadi yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang bodoh.
Nah, saya rasa ini bukan menunjukkan seseorang yang berpendidikan ya, dan juga tidak punya etika dan tidak punya adab, dan yang lebih parahnya lagi ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia sendiri tidak sadar bahwa dia itu adalah orang bodoh ya, karena dari segi apapun dibandingkan orang yang menyatakan tersebut dengan Ustadz kita Abdul Somad itu bagaikan langit dan bumi ya, baik dari segi akademis dan juga dari segi ilmu agama, tidak ada apa-apanya dibandingkan yang mengatakan bodoh tersebut. Jadi artinya orang-orang ini hanya bisa menghujat tanpa bisa melihat realita yang ada. Kemudian yang perlu saya tambahkan lagi pernyataan Yusuf Manubulu barusan ya, bagaimana dari awal kita sudah lihat perjuangan saudara kita Aditya untuk mengimbangi begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan terhadap dirinya, dan sementara Yusuf Manubulu menuntut orang untuk bersikap mempunyai etika dan mempunyai intelektual ya di dalam berdiskusi. Namun ternyata apa yang kita saksikan itu tidak berlaku sama sekali ya, artinya antara ucapannya dengan kenyataan sangatlah bertolak belakang. Karena dari tadi kita saksikan bahwa saudara Aditya dikeroyok dengan banyak pertanyaan ya, tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan terhadap apa yang menjadi topik di dalam diskusi ini. Nah, ini memang sangat tidak pantas kalau disebut diskusi ya, dan lebih pantasnya adalah seperti orang yang melakukan interogasi terhadap pelaku kejahatan. Karena si Yusuf Manubulu menuntut saudara Aditya untuk menjawab iya atau tidak saja atas pertanyaan yang diajukan. Nah, yang namanya pertanyaan itu tentu tidak seperti teka-teki silang ya, jawab iya atau tidak. Nah, itu setiap jawaban itu sifatnya sangat relatif. Itu tergantung sifat pertanyaan itu sendiri, dan tentunya harus dijabarkan jawaban untuk pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, seperti itulah modelnya para kaum kadal ini ya, katanya berdiskusi tetapi nyatanya memaksakan kebenaran menurut mereka sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Iya, jadi itu sebenarnya yang maksud saya, kita ya santai-santai aja Pak Aditya. Jadi kan Pak Aditya kan tidak percaya dengan ayat ini, tapi dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan Pak yang dilakukan oleh Pak Uwas. Kan lucu Bapak, ya kan? Harusnya kalau misalnya itu dibenarkan, berarti Bapak harus percaya bahwa ayat ini benar gitu. Tapi ini Pak Aditya harus hati-hati. Karena gini, Pak Aditya kan udah terlanjur nih mengutip ayat ini kan. Nah, karena Bapak Aditya sudah terlanjur mengutip ini, saya menganggap Pak Aditya percaya bahwa apa yang ditulis di Galatia 3 ayat Galatia pasal 3 ayat 13 ini adalah benar. Nah, itu artinya Pak Aditya itu tidak mempercayai Allah SWT yang mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak mati. Padahal di sini kan digantung dia kan. Pastor, saya jelaskan dia sekali lagi, Pastor. Ya. Begini masalahnya, tolong sebentar. Silakan Pak, silakan Pak. Bentar Tolong lagi dibedakan antara kamu kan antara gospel dengan kamu kan tanya, sekarang saya jelaskan ya. Nah, arti hukum Taurat itu kutuk artinya apa? Ya, kita dengan adanya hukum Taurat kita mengenal dosa, ya, artinya mengenal kutuk, ya. Nah, kemudian di situ jelas dikatakan ya bahwa kita ini sangat berdosa semua. Artinya kita ini di bawah kutukan dosa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan Yesus Kristus disalib, Yesus itu telah mengutukkan dirinya untuk menebus dosa kita. Kutuk itu dosa gitu loh. Menggantikan dosa-dosa kami
yang menerima Yesus Kristus itu untuk dikutuk. Jadi dosa kami dikutuk di atas kayu salib, ditebus begitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu, oleh karena hukum Taurat itulah kami jadi mengenal dosa. Kenapa? Kita tidak bisa sepenuhnya menjalankan hukum Taurat dengan harus penebusan. Harus ada juru selamat. Manusia kalau tanpa juru selamat, bagaimana mau selamat? Kita ini penuh dengan dosa gitu loh maksudnya. Ya, terserah Anda mau terima atau tidak, inilah jawaban kami. Ya, Anda artinya tidak bisa begini. menyimpulkan. Ya, Ya, Anda artinya memahami ini, ya, sangat dangkal. Al-Quran Anda saja Anda masih kelabakan kok, mau jelaskan Alkitab pula. Jauh sekali. artinya Sekarang giliran kita yang bertanya. Siapa yang mau bertanya? Oke, sebentar. Sedikit lagi. Udah, Artinya apa begini. yang sebentar Sebentar. lagi? Kamu ini berkelit-kelit. Sebentar, kalau Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan, ya. Sementara Kamu itu dengar dulu ucapan orang. Oleh karena hukum Taurat itulah membuat kita mengenal akan dosa. Dosa itu adalah kutukan. Makanya konteksnya itu kita mengenal dosa. Dosa itu kutuk gitu loh. Kamu ini nggak paham. Betul, apalagi saya kalau itu ya sudah. Apalagi? Ya, saya paham. Maka dengarkan. Anda mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Sudah. Kamu mau terima atau tidak? Kami di sini bukan berdebat ya. Bukan berdebat. Anda mau terima atau tidak terserah. Silakan yang lain bertanya kepada Aditya. Artinya begini. Sudah, tanya Aditya. Kan saya bertanya orang Yahudi kamu. Itu masih menjunjung tinggi hukum Taurat. Saya bertanya kepada kamu. Kita hargai Pak Yusuf Maksud ya. Pak Aditya nggak menghargai tuan rumah nih Pak Aditya. Silakan bertanya sudah. Apa yang mau ditanyakan? Nah, siapa yang mau bertanya? Tanya. Kalau saya tanya pasti dia nggak bisa jawab. Yang lain tanya. Saya aja lah kalau begitu. Satu aja Pak. Kita mulai dari satu ya. Satu dulu. Pak, gini deh. Muhammad dan pengikutnya pernah nggak menyembah berhala Pak? Tidak pernah. Bapak yakin? Nih, Ainul yakin. 100%? Yang lebih berobat lagi lah. Ya, makanya saya pastikan dulu Pak Aditya yakin atau tidak biar saya tunjukkan ke apanya ceritanya kan. Gimana Kan sudah saya bilang Ainul yakin kan. Oke. Pernah nggak Bapak membaca Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52 Pak? Apa masalahnya di situ? Ya itu pertanyaan saya. Pernah nggak Bapak membaca Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52? Bentar dulu. Dibaca dulu ya Pak. Biar saya sendiri aja. Oke. Makanya tadi di awal itu saya tanya tentang perjanjian Hudaibiyah itu Pak. Tadi kan ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab oleh saudara saya. Tadi siapa namanya kan? Bapak siapa tadi yang baru turun tadi? Mulai lagi ngeles lagi. Ngeles lagi. Ya sebentar. Dan kami tidak menyebut seorang rasul dan tidak pula seorang nabi ya sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan penuh masih godaan-godaan ke dalam keinginannya itu, tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Pertanyaannya apa di situ, Bang? Pertanyaan saya sederhana tadi, Pak. Apakah Muhammad pernah menyembah berhala atau tidak? Tidak, dalam ayat ini itu maksudnya begini. Di ayat ini. Nah, makanya saya tanya. Tapi kan Bapak belum membaca Asbabun Nuzulnya. Itu pula. Makanya saya jawab, diam saja. Dan di dalam ayat ini Allah memperingatkan dalam ayat. Sabar Pak Aditya, sabar. Dalam ayat ini Allah memperingatkan orang-orang yang beriman akan usaha-usaha yang dilakukan oleh setan, ya kan? Siapa setan itu? Ya orang yang menggodakan orang beriman kan, salah satunya Pak Kate. Baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ya. Suka nyerang orang. Di antara usaha setan-setan itu ialah apabila Rasul membicarakan ayat-ayat Allah atau menjelaskan dan menyampaikan syariat yang dibawa kepada para sahabat, maka bangunlah setan-setan itu dan berusahalah mereka memasuki ke dalam hati para pendengar suatu tafsiran yang salah. Itu artinya ayat itu kan sudah jelas kan bahwasanya setan-setan yang menggoda orang beriman seperti itu. Apa masalahnya dengan ayat itu?
Pak Yusuf, boleh nggak saya minta tolong Pak? Itu link yang saya kirim itu ada di situ Pak, boleh ditampilkan Pak? Minta tolong Pak. Iya. Di private chat Pak. Iya. Iya. Itu adalah link tentang Asbabun Nuzul surah 22 ayat 52. Jadi itu bukan tulisan saya, itu bukan tulisan orang Kristen, itu adalah tulisan orang para ulama ya Pak. Namanya juga Asbabun Nuzul Pak. Memang ini bahasa Inggris. Ke bawahnya Pak, ke bawahnya. Sebentar. Itu ada kalimat di situ mulai dari ini ya. Nah, ini dia. Jadi ketika sehabis mereka sepakati tentang perjanjian Hudaibiyah itu, nah kalau Bapak baca nanti mengenai perjanjian Hudaibiyah itu kan di dalam perjanjian Hudaibiyah itu kan antara Muhammad ya dan penduduk Mekah ya orang Quraisy ya di situ. Nah, salah satu isi di dalam perjanjian Hudaibiyah itu adalah bahwa Muhammad tidak diakui sebagai nabi. Itu satu. Yang kedua, perjanjian itu dibuat salah satunya itu mengakui keberadaan dewa-dewa orang lokal. Nah, ketika pada saat itu karena Muhammad menerima perjanjian itu, nah perhatikan di kalimatnya di situ, ya. The messenger of Allah bless him and give him peace. Recited but when he reached, jadi dia membaca tentang ayat-ayat tentang Al-Uzza dan Manat itu ya. The devil put on his tongue what he had secretly wished and hoped for, and said that's our mighty crimes. Jadi intinya dia menyebutkan tentang ayat-ayat tentang yang yang Alat dan Al-Uzza itu ya. Nah ini yang paling penting. Jadi when the Quraisy heard this, jadi ketika orang Quraisy mendengar hal ini, they were very pleased. Mereka sangat senang. Apa yang terjadi setelah itu? The messenger of Allah, Muhammad ya, Allah bless him. Allah memberkatinya dan memberikannya kedamaian. Carried on reciting until the end of the surah. Jadi dia membaca itu sampai akhir surah itu dan kemudian sujud di situ. Nah, bukan hanya dia, Pak. All the Muslim follow suit and prostrated. Jadi bukan hanya dia, semua juga pengikutnya Muslim mengikutinya dan ikut sujud. And all the idolaters who were present prostrated too. Jadi semua orang-orang penyembah berhala juga ikut sama-sama sujud. Jadi Muhammad, pengikut-pengikut Muhammad dan orang-orang penyembah berhala ikut menyembah siapa tadi itu Pak? Al-Azza, Al-Manat, Al-Uzza. Tapi Pak Aditya bilang tadi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Gimana ini Pak? Ini tulisan saya atau tulisan siapa ini Pak? Oke, begini, saya lari ke Arabnya aja ya. Gimana Pak? Wama asarna min ya, dan tidak kami mengutus dari kablika itu sebelum kamu, min kan dari rasulin, seorang rasul, wala dan tidak nabiyun, seorang nabi, illa melainkan iza apabila tamanna dia berangan-angan, alqa melemparkan atau memasukkan, syaitanu fi kan dalam, syaitan dia pakai Aceh itu, syaitan dalam. Jangan dihubungkan ke Pak Aceh dulu. Pak. Langsung aja baca Al-Had 52 daripada Anda umniyatihi akan membaca kan. Bayan satu maka biasa. Kalau iblis kan juga orang lain yang nggak benar. Anda rindu sekali ya mendengar suara Pak Aceh ya. Iya. Soalnya jadi poin bisa dibantah. Aditya baca aja langsung Al-Had 52. Aditya baca aja langsung Al-Had 52. Enggak usah malu lah baca terjemahannya langsung aja. Sebentar dulu. Allahu ya. Allah Tuhan kan. Apa yang
yulki dimasukkan ya. Langsung aja baca Al-Hatsimah 2, gak usah malu-malu baca terjemahannya. Nah, sebentar. Apa dulu kita artikan, soalnya terjemahan Depak ini bagus juga sih. Aduh. Saya serahkan ke saya kembalikan ke Pak Korpus sama Pak Kasih Karunia deh. Paskot dari gara-gara sih. Sebentar dulu. Biarkan Pak Mabuk Adit lagi yang dia. menjawab. Mabuk dia tuh. Jelaskan. Mabuk dia, mabuk Pak Adit. Wa ma ansalna min qablika Kita min ganti aja rasulin pertanyaan kita. illa isa tamana. Dan artinya kan itu jelas itu ayat itu bahwasanya tidak ada kolerasi dengan apa yang Anda sampaikan, materi yang Anda sampaikan tadi. Itu kan menceritakan bahwanya setan itu menggoda orang-orang beriman. Gitu. Menurut Pak Aditya, asbabul nuzul itu penting tidak? Gini aja. Penting. Ya udah kan kalau nggak bisa penting. jawab. Nah, Paskot Dalam kan bertanya. begini, saya jelaskan ya. Saya jelaskan Paskot- asbabun nuzul ya. Iya, Begini. Pak Scott kan bertanya itu bahwa di situ di data asbabul nuzul tertulis jelas sekali bahwa dalam perjanjian itu dia menyembah gitu loh. Nah, Anda bertanya. Nah, kita bertanya dan kita meminta pertanggungjawaban Anda. Tadi Anda kan berkata dia tidak pernah gitu loh. Ternyata asbabul Ya memang nuzul tidak pernah. itu Saya kan tidak mau. Saya Itu kan tidak jelas mau tertulis memakai saya tidak mau memakai referensi dari luar, cukup dari Al-Qur'an saja dan artinya gitu loh dan memang di Al-Qur'an, tafsirannya. memang di Al-Qur'an ada asbabul nuzul di Al-Qur'an. Ada. Yang dimaksud asbabun nuzul dalam, sebentar dulu, dengar dulu ya. Oke, Yang Bang, sorry. dimaksud asbabun nuzul dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat. Ada ayat yang turun itu ada asbabun nuzulnya dan ada yang tidak memakai asbabun nuzul. Nah, apa ayat-ayat yang tidak memakai asbabun nuzul tadi? Ya contohnya ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah. Seperti kisah-kisah Nabi terdahulu. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lampau, maka itu tidak perlu asbabun nuzul. Tinggal Allah itu menceritakan aja kejadian itu gitu loh. Iya, Yang langsung aja, ada Bang. asbabun Bang Adit, langsung aja jawab pertanyaan Pak Scott. Langsung aja. Pak Korpus. Ini Pak Adit ya. Tahu nggak situs itu tadi dari mana, Pak? Itu situs resmi dari pemerintahan Yordania, Pak. Itu bukan situs ece-ece, Pak. Itu bukan situs ece-ece itu, Pak. Itu dari Yordania, itu situs resmi pemerintah Yordania lagi itu, Pak. Baik, saudaraku semuanya, kembali di sini saya coba menanggapi atau memberikan komentar ya atas apa yang barusan kita dengar. Nah, yang pertama, orang-orang ini di awal membahas topik tentang ceramah Ustadz Abdul Somad perihal jin kafir disalib ya. Tetapi ketika sudah berlanjut berdiskusi dengan saudara kita Aditya, itu melenceng entah kemana-mana, semuanya dibahas ya, jadi tidak fokus kepada topik. Nah, yang kemudian kalau dia mengkritisi atau menyalahkan pendapat Ustadz Abdul Somad, nah itu saya rasa mereka secara tidak langsung memperlihatkan kebodohan dan ketidaktahuan mereka ya, karena yang dijelaskan Ustadz Abdul Somad itu adalah benar berdasarkan Al-Quran, bahwa jin itu ada di mana-mana dan bisa di mana saja ya. Kemudian juga yang namanya penjelasan bahasa, itu bahasa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Tentu hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah yang bisa paham dan mengerti ya. Dan juga kemudian setiap kata, kalimat, bahasa yang diucapkan itu akan dipengaruhi makna atau pengertiannya berdasarkan kondisi, waktu, dan oknum sang pembicara ya. Juga bergantung di mana tempat ketika berbicara tersebut. Nah, itu semua akan mempengaruhi makna atau pengertian apa yang diucapkan tersebut. Nah, apabila orang-orang ini tidak mau tahu atau tidak paham akan hal itu, maka disitulah saya katakan bahwa orang ini adalah orang bodoh ya. Karena yang namanya kata, apalagi kata tunggal ya, itu tidak bisa diartikan, dimaknakan. Itu baru bisa tahu maknanya setelah digabungkan dengan suatu kalimat, dan itu pun akan berpengaruh siapa pembicaranya, siapa pendengarnya.
dan juga di mana tempat dan kondisinya itu akan tidak sama makna atau pengertiannya. Kemudian orang-orang ini terakhir ketawa-ketawa ya, mentertawakan saudara kita Aditya. Dia lari membahas tentang perjanjian Hudaybiyah dan mengatakan sumbernya itu adalah dari penulis dari Yordania, bukan ecek-ecek. Nah, sinilah ketololan dan ketidaktahuannya lagi, bahwa kita umat muslim berpatokan utama adalah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kalaupun ada sumber-sumber dari luar, itu adalah berdasarkan pemikiran manusia yang mencoba menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Jadi belum tentu itu suatu kebenaran, karena harus diuji terlebih dahulu dengan Al-Quran sendiri ya. Nah, perihal perjanjian Hudaybiyah itu sendiri, itu yang lebih jelasnya terdapat di dalam surah Al-Fat ya, ayat ke-24, ayat 23-24. Mungkin yang bunyinya, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, setelah Allah menangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini permasalahannya perjanjian Hudaybiyah itu muncul adalah ketika umat muslim Madinah dilarang oleh kaum Quraisy untuk melaksanakan ibadah haji ya, sehingga disitulah terjadi penyebab munculnya perjanjian Hudaybiyah tersebut, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan, dan kaum Quraisy akhirnya memperbolehkan umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi bukan namanya kaum Quraisy kalau tidak melanggar perjanjian ya, dan akhirnya mereka melanggar perjanjian, maka terjadilah kembali perang ya, yang berdasarkan karena orang tersebut sendiri yang melanggar perjanjian yang sudah dibuat bersama. Dan itu merupakan alasan yang tepat bagi Rasulullah untuk memerang mereka dan merebut kota Mekah ya, serta menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah tersebut. Jadi seperti itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan masalah jin kafir yang ada di salib. Itu memang bisa dikatakan iya ya, karena sifatnya jin itu bisa ada di mana saja. Jangankan disalib, di setiap manusia pun sudah ditaruh oleh Allah SWT jin ya, yang disebut jin Qorin. Kemudian kita lihat juga bagaimana kaum kadal ini, orang-orang yang tak berakal ini, katanya berdiskusi tetapi selalu melakukan pengeroyokan ya atas saudara kita Aditya. Oke, kita lanjut lagi. Saya juga memakai tafsir apa Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ya orang yang paling tinggi. Apa itu kapasitasnya menafsir Al-Qur'an? Oke, dia sudah menjawab walaupun tidak. Bang Aditya, mana lebih utama? Asbabul nuzul atau ilmu tafsir? Mana lebih utama? Asbabun nuzul itu kan ya menjelaskan apa sebab musabab turunnya ayat ya. Ya udah, berarti itu kan lebih penting ya Bang. Lebih penting itu dong daripada tafsir. Enggak, begini loh. Itulah Jawab dulu, indahnya. mana lebih penting? Jawab dulu, lebih penting mana? Lebih utama mana gitu loh. Ya dua-duanya sama-sama penting lah. Mana lebih pertama? Yang pertama ada itu mana yang lebih penting? Begini. Jawab dulu, sebelum jawab. Ya, sebelum ditafsir itu ya dipelajari dulu apa asbabun nuzulnya dulu. Setelah asbabun nuzul dapat baru ditafsir. Agar apa? Agar tafsirnya tidak melenceng dari mana ayat itu sendiri. Begitu loh. Karena apa? Yang tafsir itu juga kan dibuat itu oleh orang-orang yang sudah kompeten gitu, seperti Ibnu Katsir dan lain-lainnya. Itu ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Seperti itu, Bang. Oke, jadi Bang Aditya mau mengatakan bahwa sumbernya Pak Scott ini nggak kuat gitu, nggak benar gitu. Ya, bukan saya tidak benar, tapi saya lebih merujuk kepada apa yang saya pegang aja saat ini. Jadi Anda tidak percaya dengan asbabul nuzul yang dituliskan oleh
data yang disampaikan Pak Scott tadi, yang punya Jordania nih? Dalam Islam itu Pemerintah. begini. Situs resmi Ada- pemerintah Yordania, Pak. Ya, nah, Anda- namanya saya tuh begini, saya tidak menolak itu, saya akan simpan dulu situs itu dan saya pelajari kan. Kalau memang apa itu, saya juga kan baru menemukan situs itu ya, nanti akan saya simpan linknya, saya pelajari seperti itu. Artinya apa? Dalam Islam itu kita itu tidak boleh menjawab gegabah gitu loh. Soalnya apa? Masih banyak teman Islam saya di bawah sana yang apa mendengar. Artinya begini, ya tidak seperti agama sebelah ya, main tafsir sendiri loh. Ujung-ujungnya tiap-tiap individu ya berbeda-beda penafsirannya. Dan kalau dalam Islam kami tidak berani seperti itu gitu loh. Kami itu harus sejalan. Seperti itu, Bang. Pak Aditya, ada nggak saya tafsir tadi, Pak? Ada nggak saya Nggak tafsir ada. tadi? Nggak ada. Nggak ada. Saya hanya baca aja kan? Iya. Silakan Pak, yang lain Pak, yang lain. Makanya Aditya, supaya tidak ditafsir, dulu tunjukkan dalilnya. Sekarang saya sambung punya Pak Scott tadi, masalah berhala tadi. Ya kan? Di Al-Quran ada kan, dilarang menyembah berhala kan? Ada kan? Adalah. Nah, sekarang tunjukkan saya ayatnya di Al-Quran ya, yang memperbolehkan mencium batu, ya, kemudian bisa menebus dosa. Tolong tunjukkan saya ayatnya di Al-Quran. Pakai dalil ya, Al-Quran ya. Karena yang melarang itu di Al-Quran, tapi yang memperbolehkan juga harus ada di Al-Quran. Jawab. Silakan tunjukkan dalilnya, nanti kita tampilkan. Kalau untuk dalil Hajar Aswad itu tidak ada di Al-Quran. Itu hanya hadis Nabi ketika sahabat sudah ada kan? Tidak ada kan? Masa peraturannya ada, dilarang menyembah berhala, tetapi pelarangannya nggak ada. Itu kan sangat aneh, ya kan? Disahkan dong, kecuali batu, ya, tidak berhala, boleh, itu baru benar, ya. Nanti bahkan lagi lewat hadis. Nah, ini kan sudah hadis itu dibuat berapa tahun setelah adanya Al-Quran, ya. Itu juga manusia yang mengarang, yang menulis, ya. Begini. Nah, tolong tunjukkan dalil. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Berarti itu berhala. Apa kata Scott tadi? Demikian jawabannya. Dia tidak bisa jawab. Begini. Lanjut. Saya jelaskan ya. Sudah. Kamu kan sudah saya kan tanya. Kamu sudah jawab tidak ada. Apa yang mau kamu jelaskan lagi? Sudah tidak ada, ya tidak ada. Ya masalah Hajar Aswad lah, saya jelaskan kan situ bilang berhala. Perlu saya luruskan situ kan. Sekarang kan di Al-Quran saya sudah tanya Anda tadi. Dilarang menyembah berhala di Al-Quran ada. Nah, tolong tunjukkan saya bahwa batu itu bukan berhala. Ya, mencium batu menebus dosa itu bukan berhala. Tolong tunjukkan saya di Al-Quran pengecualian. Tolong tunjukkan saya di Al-Quran pengecualiannya. Kalau tidak ada, bilang tidak ada, selesai. Indah, yang jadi masalah itu Anda itu bertanya itu salah. Di Al-Quran tidak jelas. Muhammad mencium boleh, orang lain tidak boleh, dikatakan berhala. Ini kan abu-abu. Yang bilang Hajar Aswad menghapus dosa itu siapa, bro? Makanya saya bilang kamu jelaskan lewat Al-Quran bahwa itu bukan berhala. Mana ayatnya gitu loh. Itu penjelasannya dari hadis. Ini tadi kan melarang itu di Al-Quran, pengecualiannya di Al-Quran dong. Itu baru apple to apple. Hadis itu karangan manusia. Itu loh. Anda tidak bisa memaksa kok. Kitab orang Islam itu ada dua rujukannya kok. Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu karena berkaitan satu sama lain. Kalau Anda memaksa untuk Al-Quran aja ya tidak bisa lah. Itu ada picik gitu loh, enggak fair seperti itu. Sama halnya saya katakan begini, Anda harus imani perjanjian baru aja, jangan Anda mengimani perjanjian lama karena itu punya Yahudi, kan enggak baik juga kan saya ngomong demikian kan. Nah, demikian juga orang Islam, Al-Quran dan hadis harus tidak bisa dipisahkan, Bang. Gitu. Harus fair lah. Karena memang itu keyakinan kami. Iya kan? Anda salah ketika Anda mengatakan perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Anda salah. Terus? Enggak, saya mau ngomong itu aja. Karena Anda salah, jangan diulang-ulang lagi. Cukup hari ini Anda salah, besok Anda harus benar. Oke, Bang ya? Terima kasih. Oke, boleh saya tambahi sedikit mungkin sebelum Pak Aditya tambahkan. Begini Pak Aditya ya, biar Pak Aditya juga paham, juga ada di sini tadi Pak Erik ya. Tujuan kami di sini Pak bukan mempermalukan teman-teman muslim ya, ingat itu, bukan.
Tujuan saya juga bukan untuk mempermalukan teman-teman muslim tadi untuk menunjukkan asbabun nuzul itu. Sama sekali bukan. Karena kami mengasihi teman-teman muslim, maka kami menunjukkan data-data yang seperti itu. Dan itu data-data itu bukan pun orang Kristen yang menulis. Bukan juga tulisan saya, bukan tulisan Pak Korpus, bukan tulisan Pak Kasih Karunia, bukan juga tulisan Pak Yusuf Manubulu, bukan. Nah, kami hanya membantu teman-teman muslim, mana tahu belum baca, dan buktinya tadi Pak Aditya belum mengetahuinya kan. Jadi sekali lagi kami bukan mempermalukan teman-teman muslim di sini ya. Itu saya berharap teman-teman muslim paham hal itu. Itu saja Pak, silakan dilanjut. Ya, tapi kami punya pegangan lain dari Ibnu Katsir itu ya, lebih mumpuni itu, ya kan? Nah, itu mengenai Ibnu Katsir itu Pak, kalau Bapak percaya Ibnu Katsir? Ya iyalah. Bagaimana sih bilang tidak percaya? Yakin Bapak? Nanti jangan salah lagi loh Pak. Bapak yakin? Ya, ada yang tadi begini. Tidak, gitu selesai. Jadi kamu tidak dikejar. Santai aja. Oke, yang lain aja lah ya. Yang lain nanti ya, yang lain. Bentar kawan-kawan ya. Tadi masalah keselamatan. Aditya. Masalah keselamatan. Saya bukan memaksa Anda. Saya cuma bertanya Anda. Iya atau tidak. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, bilang ada. Itu kan selesai. Kita tidak memaksa dia. Ya. Jadi itu. Kita cuma bertanya. Ada atau tidak di Al-Quran begitu. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Selesai. Nah. Ya, tadi kan ada yang mengatakan Islam itu tidak ada keselamatan, kan? Dan banyak keselamatan dalam Islam. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Itu lanjutkan topik tema selanjutnya. Silakan lanjut yang lain. Ya, giliran saya lagi ya. Sebentar, ya, giliran saya lagi. Giliran saya lagi bertanya. Iya, Bang Adit sebentar. Saya hanya mau bilang ke Pak Scott, kalau Pak Scott bertanya ke Bang Aditya, tolong jangan yang sulit-sulit lah Bang ya. Gitu aja. Yang sulit apa lah. Makasih Pak Scott. Silakan Bang Adit, silakan Bang Adit, lanjut Bang. Yes. Saya bukan mau bertanya sama Aditya, tapi saya mau bawa Aditya mengenal di satu kitab. Boleh nggak Aditya? Malas kalau sama situ saya enggak, kan Al-Quran mengatakan, sebentar Aditya, di surat 29 ayat 48, kamu sebagai orang muslim belum pernah membaca kitab yang terdahulu yang bukan ditulis manusia. Kemudian dikomparasi di surat Al-Baqarah ayat 78 bahwa di kitab itu ada kebenarannya. Mana kali lalu dia itu jangan main angka-angka aja, dibaca ayatnya gitu loh, biar fair di sini. Soalnya situ saya undang kemarin saja debat H2 juga. Ya silakan Aditya dibaca aja Aditya. Ya kamu lah yang baca. Soalnya kalau aku baca, ya aku keluar lagi karena aku kan pakai HP, jadi gak bisa. Kan Aditya ada bukunya di depan. Buka dulu di surat 29 ayat 48. Kemudian baca lagi. Kalau enggak punya modal jangan bertanya. Saya bacakan ya. Saya nggak bertanya Pak Aditya, saya membawa kamu ke mengenal di suatu kitab yang bercahaya. Saya bacakan. Itu penerangan Al-Quran. Iya, silakan. Nggak malas sama dia. Kemarin saya tantang dapat H2 hadap berani dia. Bang Adit, saya bacakan. Dia cuma dulu aja dia itu berani. Bang Adit, saya baca ya. Al-Ankabut 48. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya dalam kurung Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak dalam kurung pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, titik koma, andai kata dalam kurung kamu pernah membaca dan menulis, koma, benar-benar ragulah orang yang mengingkari dalam kurungmu. Udah itu aja. Iya, jadi yang dimaksud di sini bicara soal kitab yang terdahulu yang tidak pernah dibaca oleh umat muslim. Apa itu? Baca di surat Al-Baqarah ayat 78. Di situ jawabannya. Terlalu jauh loncatnya situ itu. Nggak ada kolerasinya ke sana. Ayat ini itu menerangkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan ya, Nabi Muhammad telah dikenal dengan baik oleh orang-orang Arab. Ingat ya. Tidak ada kolerasi seperti itu Aditya dalam ayat itu.
Yang punya Kamu kitab tuh saya. itu bicara soal kitab Aditya, itu bicara soal kitab yang terdahulu, bukan bicara soal Muhammad. Gimana sih Mempelajari Anda? Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu tidak seperti mempelajari Bible. Makanya Anda kalau Itu bicara soal kitab. Itu bicara begini sudah. soal kitab Aditya. Berarti kamu gak paham Al-Quran. Malah kecuali kamu berani kembali saya tantang. Astagfirullahaladzim. Ya udah Aditya, kalau ya udah kalau kamu nggak kalau sanggup kita datang. Nah, kita kembali ke Galatia tadi, ya kan? Nah, mengenai kutub-kutub Taurat tadi. Ya, kembali ke topik Pak Aditya, kembali ke topik ya. Silakan. Nah, ini bagaimana ini orang yang terkutuk di kayu salib ini? Artinya kan begini, ya kan? Orang-orang Yahudi kan masih menjalankan Jangan hukum kamu Taurat. bilang artinya. Kalau artinya begini, berarti kamu menyimpulkan, Aditya. Itu sudah dijelaskan. Anda tetap bebal tidak mau terima, itu urusanmu, Aditya. Sudah dijelaskan. Ya. Kita masuk Begitu ke juga tahap jawaban keduanya. Anda kepada kami tidak memuaskan, Aditya. Kami tidak akan mengejar. Kami cukup tahu. Ya. Begini loh. Sekarang saya mau Maksud tanya saya, nih. Ya, maksud saya itu begini. Sekarang saya mau tanya, tidak bahas Galatia kembali. Di mute dulu Pak Aditya. Noise kamu itu sangat besar sekali. Oke sudah, saya sudah gantuk deh, mau lab dulu ya, selamat malam semuanya. saya mau lab jalan sendiri dulu. Ya. Dia masuk. Bro Adit, Terima kasih. Bro Adit selamat lari lagi. Ya, terima Oke, kasih. kasih kesempatan yang Bro Adit, kecuali situ mau bahas. Kecuali situ mau bahas Galatia, saya lanjut. Kalau mau bahas Galatia, saya lanjut. Sudah dibahas kok. Saya kan Kamu sudah jelaskan. Anda pura-pura belum mengerti kebenaran. Jawaban kami harus sesuai dengan apa yang ada dalam otakmu. Tidak bisa begitu, Aditya. Bukan, ini begitu. Enggak konteks keduanya. Ada begini loh. Dengan setengah menit aja. Alasan kamu ngantuk tadi sudah tidak jelas. Ada dua di situ. Setengah menit lagi. Jawab sebentar dan ngantuk. Itu kan sudah nampak nggak benernya. Sebentar, begini loh. Nah, di ayat itu kan dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu kan ada sebuah hukum kutub, ya kan? Nah, kamu sementara tahu arti kutub sementara dengar dulu lah. Nah, sementara orang Yahudi itu tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Bahkan orang Yahudi itu sampai sekarang masih menjalankan hukum Taurat. Itu satu kan? Nah, ini saya jelaskan ke kamu ya. Sebentar. Salah tidak kalau saya katakan itu bahwasanya telah mendistort. Kalau saya mau tanya tentang uang, kamu mau sebentar. Saya jelaskan dulu ya. Dalam hukum Taurat begini. Sebentar Pak Kasih Karunia, sebentar. Saya mau komentar Aditya sebentar aja. Pak Aditya, tadi saya mempertikaikan Al-Quran. Anda melarang saya untuk menjelaskan. Nah sekarang Anda memandai-mandai menjelaskan Alkitab yang Anda tidak pahami. Sedangkan Al-Quran aja belum tentu kamu memahami saat ini. Sedangkan di surat 29 ayat 48 itu berbicara soal kitab yang diturunkan terlebih dahulu yang tidak pernah kamu baca. Kamu hanya membacanya secara mendongeng. Apalagi kitab yang terdahulu kamu jelaskan sekarang. Kamu bukan orang Islam gitu loh, kok kamu lebih tahu dari Hong Kong. Memang kamu paham apa tentang Al-Quran, Aditya? Nah, kalau lain kali saya undang kamu datang tadi. Oh iya, undang aja. Saya siap sedia kok. Janji ya, catat omongan kamu. Oke, sudah saya live dulu kasih kesempatan yang lainnya masuk dulu. Tidak ingin jawabannya, tidak ingin jawaban sebentar. Bro Aditya, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, tua, kita jawab lagi sekali lagi, ya. Jadi begini. Masalah hukum Taurat. Bentar, kamu diam dulu, kamu kan bertanya. Oke. Ya, jadi hukum Taurat itu begitu, gini ya. Kalau kita tidak punya hukum, ya, kita ini tidak tahu berbuat baik, mana dosa, mana tidak, ya kan? Nah, dengan adanya hukum, yaitu hukum Taurat, artinya kita ini mengenal dosa. Dilarang membunuh, kita tahu bahwa membunuh itu dosa, dilarang berzina, ya, dilarang menyembah berhala, sehingga kita tahu bahwa itu dosa, ya kan? Nah, hukum Taurat itu tidak bisa dilaksanakan, ya.
Tapi dengan adanya hukum Taurat, kita mengenal dosa. Nah, jadi arti kutuk di situ adalah mengutuk dosanya, mengutuk Taurat yang menyebabkan kita mengerti bahwa itu dosa gitu loh. Nah, masalah Yahudi itu urusan mereka. Karena kami kekristenan ini bahwa kutukan itu hanya dapat ditebus oleh juru selamat. Ya, sehingga juru selamat itu menggantikan kutukan kami, tergantung di tiang salib gitu loh. Nah, itu jawabannya. Puas tidak puas, ya saya tidak bisa memaksakan Anda bisa menerima atau tidak. Ya, begitu Aditya. Terima kasih. Ya, berarti kesimpulannya hukum Taurat Anda itu tidak bisa menyimpulkan Aditya. Pikiran saya mau Anda simpulkan bagaimana Aditya. Anda tidak bisa menyimpulkan. Nanti kalau saya menyimpulkan kitab Anda boleh nggak? Boleh nggak? Soal Taurat itu kan gini, sebelum saya menjawab lagi. Ini sebelum saya menjawab lagi. Nanti saya akan simpulkan pertanyaan jawaban Anda. Boleh nggak? Taurat ini kan kitabnya Yahudi, ya kan? Kitab bukan kitabnya Yahudi, kitab semua. Orang Kristen juga pakai. Tapi menurutnya Yahudi gitu bukan hukum kutuk gitu kok. Pak. Jadi kita jangan terbawa. Langsung ke topik aja. Saya mau tanya Pak. Kita sudah menjawab. Oke, sudah saya lihat deh. Tidak. Ya, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam semuanya. Bu Radit, ketika Anda mulai tersudut aja Anda lari. Nah, saya mau tanya dia jangan lari kalau dia digital, tidak usah lari. Kenapa dia takut? Dia Aubrey, dia orangnya memang suka bertanya, ditanya tidak mau dia. Kalau saya prinsipnya begini Pak Kasih, kita sudah menjelaskan 1, 2, 3 kali, tadi sudah banyak yang menjelaskan, kalau dia tidak bisa terima juga kita cut. Saudara muslimku semuanya, hanya satu kata ya, istighfar, dan harus banyak bersabar ya. Kalau kita mendengarkan diskusi saudara kita Aditya dengan ular muda, dengan kadal, dengan jablay ini ya, karena tidak nyambung sama sekali. Dan mereka mengatakan memperbandingkan Al-Quran dengan Alkitab. Tentu akan timbul pertanyaan, apa sih kelebihannya Alkitab tersebut? Hanya kitab terjemahan ya, kecuali mereka memakai original text berbahasa Ibrani. Nah, kalau terjemahan bahasa Indonesia, anak sekolahan pun bisa paham ya, berbeda dengan Al-Quran yang murni itu adalah bahasa Tuhan ya. Memang bahasa Arab, tapi berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari yang dipakai oleh orang Arab itu sendiri. Karena tidak mudah untuk memahami Al-Quran ya, perkataan Allah tersebut. Jadi secara keseluruhan memang video ini cukup memacu adrenalin kita. Namun kita harus tetap berusaha bersabar ya, mendengarkan bagaimana kebodohan demi kebodohan yang dipertontonkan oleh mereka ya. Karena lain topik yang dibahas, lain pula hal yang dibicarakan di room ini. Jadi tidak terfokus kepada satu masalah saja, merembet kemana-mana ya, dan itu sudah biasa bagi mereka di dalam diskusi. Namun kalau kita lihat ini bukanlah diskusi ya, tetapi suatu penekanan atau tanya jawab, seperti halnya orang sedang mengisi teka-teki silang ya. Kalau yang namanya diskusi itu adalah saling menghargai, saling mendengarkan pendapat orang, kemudian tentu harus menggunakan dasar dalil berdasarkan Alkitab dan juga berdasarkan keilmuan dari segala sisi. Dan kalau hanya melihat memang mengambil kesimpulan dari satu sisi saja, maka itu dipastikan akan gagal total. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini kita semakin mengetahui bagaimana tabiat mereka ya di dalam menggali suatu kebenaran. Karena kebenaran yang mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang punya ya.
kita hanya bisa mencari atau menganalisa kebenaran itu sendiri. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.